Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Keluarga yang rumit. Aku minta nomor ponselmu, ujar Randu selanjutnya seraya menyodorkan ponselnya pada Azalea. Untuk? Tanya Azalea mengernyit. Kita adalah tunangan, meskipun hanya sandiwara, tapi aku tetap harus menyimpan nomormu, agar kalau sewaktu-waktu ada hal penting, aku jadi mudah menghubungimu. Jelas Randu pada Azalea yang entah mengapa seperti anti sekali pada Randu. Lalu kenapa minta Randu berpura-pura menjadi tunangannya? Kalau memang gadis ini merasa anti pada Randu, kenapa tak minta pria lain saja yang jadi tunangannya? Azalea tak bertanya lagi dan gadis itu segera mengambil ponsel Randu lalu menyalakan layarnya. Password, Azalea kembali menyodorkan ponsel Randu agar pria itu membuka passwordnya dulu. Sudah, Randu mengangsurkan kembali ponselnya pada Azalea. Azalea sedikit tersentak saat melihat foto yang menjadi gambar latar ponsel Randu. Azalea menoleh lagi pada Randu untuk memastikan. Ada foto Randu di sana dan seorang gadis kecil yang Azalea taksir berusia 4 atau 5 tahun. Mungkinkah ini anaknya Randu? Lalu, apa itu artinya Randu seorang single father? Pantas saja terlihat pengalaman. Gumam Azalea seraya mengetikkan nomornya ke ponsel Randu. Pengalaman apa? Tanya Randu mengernyit. Rupanya Randu mendengar gumaman Azalea barusan. Bukan apa-apa, putrimu cantik. Puji Azalea seraya mengembalikan ponsel Randu. Putri. Randu bergumam bingung, namun kemudian pria itu langsung paham. Oh iya, usianya genap 5 tahun, beberapa bulan lagi. Cerita Randu seraya tersenyum pada Azalea. Siapa namanya? Tanya Azalea berbasa-basi. Seliera, jawab Randu mantap. Yang benar saja, Seliera dikira putri Randu. Bisa-bisa Hazel akan mengamuk jika tahu hal ini. Nama yang cantik, puji Azalea lagi. Suara klakson dari arah belakang mengagetkan Azalea, yang tak jadi bertanya lagi pada Randu. Mobil yang membawa Papi Daniel, Papi Talia, dan Rian rupanya juga sudah tiba di rumah. Kau mau mampir dan masuk dulu, tawar Azalea berbasa-basi pada Randu. Memang boleh, Randu balik bertanya saat pintu jendela di sampingnya diketuk oleh Rian dari luar. Mampir dulu bang, atau mau menginap di sini juga boleh, tawar Rian sedikit cengengesan. Papi akan marah, desis Azalea pada Rian. Menginap bukan berarti tidur sekamar denganmu. Abang Randu bisa tidur di kamar lain, seperti kalau Dona menginap itu, ujar Rian yang hanya membuat Azalea memutar bola matanya. Ayo bang, ajak Rian lagi pada Randu yang terlihat ragu-ragu. Aku akan turun duluan, terima kasih karena sudah mengantarkanku pulang Randu. Ucap Azalea seraya melepaskan sabuk pengaman, lalu turun dari mobil Randu. Bang Randu, teguran Rian membuyarkan lamunan Randu. Iya, aku akan turun dan mampir sebentar, putus Randu akhirnya seraya membuka pintu mobil. Randu lalu turun dan masuk ke rumah kedua orang tua Azalea tersebut, bersama Rian, Mami Talia, dan juga Papi Daniel. Lea. Randu refleks menoleh, saat ada seorang pria yang memanggil nama Lea di dekatnya. Ya, sahut seorang gadis yang mengenakan baju ala koki restoran. Tunggu, bukannya itu memang adalah Azalea? Ada apa, Keano? Tanya Azalea pada pria yang tadi memanggilnya. Siapa Keano? Randu, kau mendengar perkataanku tadi? Tegur Hazel yang memang tengah duduk bersama Randu untuk makan siang terlambat sekaligus membahas satu kasus.
Randu yang terlihat celingukan, membuat Hazel harus menegur rekannya tersebut. Siap, Pak Kepala, aku mendengarmu, jawab Randu lebay. Lea, bukankah itu Ryan? Celetuk pria bernama Keanu yang tadi bicara dengan Lea. Mereka memang duduk tak jauh dari Randu dan Hazel. Hah, Azalea terlihat bingung saat itulah tatapan mata Azalea dan Randu saling bertemu. Buru Randu mengangkat satu tangannya untuk menutupi wajahnya sendiri. Ada apa denganmu, Randu? Tanya Hazel yang merasa heran dengan sikap aneh Randu. Tidak ada, lanjutkan saja pendapatmu tadi, jawab Randu masih menutupi wajahnya dari samping. Hai, Ryan, kau ada janji dengan Lea? Sapa Keanu yang langsung membuat Randu mengumpat dalam hati. Sementara Hazel terlihat bingung karena Keanu yang seperti menyapa Randu, tapi kenapa memanggil Randu dengan nama Ryan? Memangnya sejak kapan nama Randu berubah jadi Ryan? Diamlah, Keanu, ayo pindah, ajak Azalea seraya bangkit berdiri dan menarik tangan Keanu. Apa sih, sama tunangan sendiri pura tak kenal, cibir Keanu pada Azalea. Aku sudah selesai bicara, dan kau urus tadi yang aku katakan. Pungkas Keanu seraya bangkit berdiri lalu meninggalkan Azalea. Keanu ganti menghampiri Randu yang tak lagi menutupi wajahnya dengan tangan. Hai, sapa Randu merasa canggung pada Keanu. Randu bahkan lupa siapa pria ini. Kau ingat aku, kan? Kita bertemu di acara pertunanganmu dengan Lea beberapa hari yang lalu, ujar Keanu mengingatkan Randu. Iya, jawab Randu ragu karena Randu benar lupa siapa Keanu ini. Aku Keanu, sepupunya Lea, ujar Keanu yang akhirnya memperkenalkan diri. Oh, sepupu Lea ternyata. Banyak sekali kemarin sepupu Lea. Randu jadi bingung sendiri. Iya, aku ingat, jawab Randu seraya meringis. Kau kerja di sini, Keanu. Randu berbasa basi pada Keanu. Iya. Sebenarnya ini restoran milik opaku dan opanya Lea juga. Aku mendapat posisi manajer di sini dan Lea adalah kepala koki. Lea pasti sudah menceritakannya padamu, kan? Tutur Keanu menjelaskan pada Randu yang hanya manggut. Bukan manggut paham, tapi manggut bingung. Aku sering melihatmu juga dulu sebelum kau pindah ke luar kota. Kau dulu sering menemui Lea di sini. Kau ingat, kan? Ujar Keanu lagi yang semakin membuat Randu bingung. Tapi dulu kau selalu pakai masker saat kesini dan tak mau menyapaku. Keanu ganti terkekeh. Jadi aku pikir kau pria yang sombong. Tapi setelah aku melihatmu di acara pertunangan kemarin, kau ternyata pria yang humble. Keanu masih terus bercerocos hingga dering ponsel mengalihkan cerocosan pria itu. Aku ada janji dengan seseorang. Aku pergi dulu, pamit Keanu akhirnya seraya menepuk punggung Randu yang hanya mengangguk samar. Randu menatap pada Azalea yang hanya memutar bola matanya. Gadis itu lalu berbalik dan menghilang ke bagian dalam restoran.
Viuh, keluarga yang rumit, gumam Randu yang sudah kembali duduk di kursinya tadi. Namun sepertinya Randu lupa kalau masih ada Hazel yang sejak tadi duduk bersamanya dan kini sedang menatap penuh tanda tanya pada Randu. Jadi, kapan kau bertunangan dan kenapa kau tidak memberitahuku, Randu? Tanya Hazel to the point yang langsung membuat Randu mengumpat dalam hati. Mati kau, Randu. Suasana hening sejenak setelah cecaran pertanyaan dari Hazel tentang pertunangan tadi. Randu, desak Hazel yang sejak tadi masih menunggu jawaban sekaligus penjelasan dari Randu. Apa? Randu memasang wajah pura-pura tak paham. Kau menyembunyikan sesuatu dariku, siapa Ryan? Seingatku, nama panjangmu adalah Randu Wiyata dan tak ada unsur Ryan di dalamnya. Lalu kenapa manajer restoran tadi memanggilmu Ryan dan membahas tentang acara pertunanganmu dengan Hazel hendak menunjuk pada Lea yang tadi duduk di meja tak jauh dari mereka. Namun ternyata Lea juga sudah pergi tak tahu rimbanya. Jelaskan, Randu, desak Hazel yang mulai hilang kesabaran. Baiklah, Randu mengusap wajahnya sendiri, lalu pria itu juga menenggak minuman di gelasnya hingga tandas tak bersisa. Aku bertunangan beberapa hari yang lalu, ucap Randu jujur. Dan kau tak mengundangku atau sekedar memberitahuku? Sahabat macam apa kau itu? Kesal Hazel seraya membanting sendok di tangannya. Dengarkan dulu penjelasanku, dan tolong jangan menyela, Pak Kepala. Sergah Randu cepat. Dan jangan emosi, sambung Randu lagi. Cek, baiklah, aku tak emosi, sanggah Hazel cepat. Jadi, Randu kembali mengambil gelasnya yang sudah kosong. Oh, ya ampun, Randu ganti memanggil waitress untuk mengisi kembali gelasnya yang kosong. Randu, jangan bertele-tele, desak Hazel yang mulai hilang kesabaran. Iya, aku hanya sedang haus dan aku tak bisa bercerita kalau sedang haus. Ujar Randu beralasan. Minum saja minumanku kalau begitu dan cepatlah cerita. Hazel menyodorkan minumannya dengan kesal pada Randu yang malah terkekeh. Aku tak suka jus jeruk, Bum. Tolak Randu kembali beralasan. Cek. Hazel akhirnya hanya mampu berdecak sembari menunggu minuman Randu datang. Terima kasih, ucap Randu pada waitress yang akhirnya datang mengantarkan minuman. Randu lanjut meneguk minuman berwarna merah tersebut hingga tinggal setengah, lalu pria itu menarik nafas panjang. Itu hanya tunangan sandiwara, cerita Randu berbisik pada Hazel. Sandiwara apa maksudmu? Sergah Hazel kembali menyela. Iya, aku hanya bertunangan pura-pura dengan Lea, jawab Randu jujur. Seharusnya, yang bertunangan dengan Lea itu Ryan, tapi karena Ryan tak datang dan tak ada kabar, jadi terpaksa aku harus berpura-pura menjadi Ryan, lalu bertunangan dengan Azalea. Sebentar, kau bertunangan dengan Lea atau Azalea? Tanya Hazel bingung. Azalea, nama panggilannya Lea, dan dia koki di resto ini. Randu melahap makanan yang tadi ia pesan.
enak juga masakan Lea, puji Randu di sela pria itu mengunyah makanan. Jadi kau baru saja menipu keluarga Azalea dengan mengaku sebagai Ryan? Memangnya mereka tak curiga? Tanya Hazel merasa heran. Tidak, mereka langsung percaya, jawab Randu seraya terkekeh. Kata Lea, mereka memang belum pernah bertatap muka dengan Ryan secara langsung. Makanya mereka langsung percaya, jelas Randu panjang lebar pada Hazel. Kenapa kau mau melakukan hal konyol ini? Tanya Hazel penuh selidik. Ya. 11-12 dengan Randu yang selalu menyelidiki segala sesuatu dengan detail. Tadinya aku hanya merasa iba karena Lea hendak bunuh diri akibat calon tunangannya tidak datang. Jelas Randu beralasan. Bunuh diri, Hazel mengernyit. Ya, Lea hendak mengiris nadinya sendiri. Bukankah itu mengkhawatirkan? Lalu aku berniat menolongnya, dan yang selanjutnya terjadi, Lea malah meminta aku berpura-pura menjadi Ryan dan bertunangan dengannya. Jelas Randu panjang lebar. Dan kau langsung mau? Tebak Hazel yang langsung membuat Randu meringis. Aku sedang di posisi terjepit dan tak ada waktu berpikir, Randu kembali beralasan. Lagi pula, aku tak mau Lea kembali mengambil langkah yang salah, imbuh Randu lagi. Yakin, kau menolong Lea karena alasan itu dan bukan alasan lain? Tanya Hazel memancing. Alasan lain apa maksudmu? Randu balik bertanya dan pura-pura tak mengerti. Kau tertarik pada Azalea, mungkin, tebak Hazel seraya tersenyum tipis. Mana ada, kilah Randi cepat. Aku menolongnya benar karena iba. Tak ada alasan lain, sergah Randu lagi seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri. Pria itu kembali melahap makanannya. Ini enak, ujar Randu memberitahu Hazel. Ya, mau membungkusnya untuk dibawa ke kantor? Tanya Hazel mencetuskan sebuah ide. Ide bagus, jawab Randu yang langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Cukup lama hingga akhirnya telepon diangkat. Halo, ada apa? Aku sedang bekerja. Masakanmu enak, aku bisa minta 1 porsi untuk dibungkus? Ujar Randu to the point yang sepertinya sedang menelepon Azalea. Dasar aneh, padahal tinggal pesan pada waitress. Pesan saja pada waitress. Lagi pula, makanan yang kau pesan yang mana saja aku tidak tahu. Dasar aneh. Keluarlah kemari kalau begitu agar kau tahu, jawab Randu enteng. Sudah kubilang kalau aku sedang kerja. Izin sebentar kan bisa? Randu masih berucap dengan enteng. Aku bilang tidak bisa ya tidak bisa. Buat pesanan saja, dan jangan menggangguku lagi. Hei, aku tunanganmu, Randu mengingatkan Azalea dengan nada sombong. Cek, sudah kubilang kalau itu hanya sementara dan sandiwara. Tidak perlu menghayatinya terlalu dalam begitu. Tetap saja statusku adalah tunanganmu.
Bagaimana kalau kau memasakkannya untukku saja nanti pulang kerja? Nanti aku jemput kemari, usul Randu yang tiba-tiba punya ide cemerlang. Tidak bisa, aku mau istirahat pulang kerja. Lagi pula, aku pulang malam. Cek, aku akan ke rumahmu kalau begitu. Oke, bye, pungkas Randu seraya menutup telepon secara sepihak. Hazel yang tadi menyimak obrolan Randu dan Azalea di telepon hanya tersenyum tipis seraya geleng kepala. Bersambung.